Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال جل جلاله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد، Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Allah takdirkan kembali kita untuk berkumpul di rumah Allah, melanjutkan pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita berhenti pada hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada perkataan Umar Ibnul Khattab, dan dilanjutkan dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salati, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka menganggap satu perbuatan yang jika ditinggalkan itu merupakan kekufuran selain perbuatan meninggalkan perbuatan salat. Artinya dengan kata lain, mereka mengatakan atau sepakat bahwa mereka yang meninggalkan salat terjerumus ke dalam kekufuran. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa meninggalkan salat adalah dosa yang lebih besar setelah kemusyrikan, lebih besar dari membunuh dan zina. Artinya dia termasuk dosa yang sangat besar setelah menduakan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu riwayat dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanadnya, wa rawa Hammam nabba'ana Qatadah 'anil Hasan an Hurayb ibn Qabisah qala haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu
perkara amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari seluruh amalan yang dikerjakannya adalah salatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa awwalu ma yuhasab as-salah. Ini disepakati oleh umat ini, oleh para salafus saleh, bahwa amalan yang begitu banyak, maka yang akan menjadi perkara pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya seseorang. Ini tidak ada khilaf. Meskipun amalan seseorang tidak hanya salat. Dan itu dikarenakan amalan ini adalah amalan yang terbaik, yang paling penting, dan amalan yang menentukan sisa amal saleh seseorang yang lainnya. Adapun yang pertama kali dihukumi oleh Allah, ditetapkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Fid dima, dalam perkara darah. Ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain, maka itu yang akan pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah 3 golongan manusia yang melakukan amal saleh namun mereka tidak ikhlas di dalam melakukannya. Ya. Yang pertama alim, yang kedua qari, atau dalam satu riwayat alim atau qari. Ya, atau kemudian juga orang yang dermawan, jawad, atau yang ketiga kemudian mujahid fi sabilillah. Mereka yang jadi kayu bakar neraka untuk pertama kalinya. Adapun dari amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna hisab jamaah rahmatullah? Apa makna hisab? Perhitungan, hanya itu saja. Jamaah, pertanggungjawaban. Hisab itu pertanyaan dari Allah tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu namanya hisab. Itu namanya hisab. Dan hisab itu ada 2. Hisab ada 2. Siapa yang bisa menyebutkan hisab ada 2? Apa saja? Dapat hadiah jemaah. Fadhal ya. Hisab yang berat, hisab yang Masya Allah kurang tepat. Gak jadi dapat hadiah. Ayo, silahkan, siapa yang bisa menjelaskan? Ada 2 jenis macam hisab nanti pada hari kiamat yang akan ditegakkan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu yang disebut dengan hisabu ardin, hisabu ard. Allah akan bertanya tentang amalan seseorang, tapi dengan cara ard. Apa itu cara ard? Tunjukkan catatan amal seseorang, dan Allah hanya bertanya atau mengatakan fa'alta hadza, engkau melakukan ini. Itu namanya hisabu ardin. Catatan dosa, catatan ini dan itu. Allah bertanya, kamu pernah melakukan ini? Ditunjukkan catatannya, hari ini jam sekian dengan si fulan atau dengan si fulana. Ini nih, kamu pernah melakukannya. Itu namanya hisabu ardin. Dan itu juga yang kemudian yang disebut dengan hisaban yasira. Apa? Hisab yang apa? Yang mudah. Jadi ditanya sama Allah tentang satu amalan, bahkan satu dosa, itu disebut mudah. Disebut apa? Mudah. Yang kedua yang disebut dengan hisabun niqash. Allah bertanya, tapi kemudian Allah menanyakan, kenapa engkau melakukan amalan ini? Apa yang menyebabkan engkau melakukannya? Kalau tadi apa? Bertanya, kamu melakukan ini? Jawabannya apa kalau ditanya begitu? Iya. Tapi kalau Allah kemudian bertanya, kenapa engkau melakukannya? Maka Allah sedang meminta hujjah kita, pembelaan diri kita kepada Allah, dan ini adalah hisab yang mengisyaratkan bahwa seseorang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man nuqisha uzzib. Barang siapa didebat oleh Allah
ditanya kenapa dia melakukan dosa ini dan itu, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hisab yang membinasakan. Ya. Jadi ada berapa jemaah? 2. Yang pertama apa tadi? Hisabu ardin. Yang kedua apa? Hisabu niqash. Hisabu niqash. Dan pertama, amalan pertama yang akan ditanya sama Allah itu adalah salat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sedang kita bacakan, beliau mengatakan fa'aluhat, jika solatnya baik. Maksudnya solat apa? 5 waktu. Baik itu artinya tidak ditinggalkan, semuanya dikerjakan, kemudian tidak dilalaikan, diakhir-akhirkan waktunya, khusyuk di dalamnya dan seterusnya. Jika solatnya baik, kata Rasulullah SAW, faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung dan selamat. Dia beruntung dan selamat. Jadi yang selamat nanti pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang solatnya benar. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Ya, yang solatnya baik, benar, mereka yang akan selamat. Dan kata Rasulullah SAW, wa in fasadat, tapi jika rusak. Dan kriteria solat yang rusak seperti apa? Coba. Dilalaikan. Yang pertama, solat yang rusak itu yang tidak dikerjakan. Itu jelas rusak. Yang kedua apa? Yang dilalaikan tadi seperti yang disebutkan. Yang ketiga apa? Yang rukun dan syaratnya tidak disempurnakan. Yang keempat apa? Yang tidak ikhlas. Mumtaz. Nama antum Alif kalau nggak salah ya. Oh, masya Allah, betul. Sampai mana tadi teh? Sampai Alif ya. Terus kriteria yang rusak apa lagi? Jemaah? Hah? Yang rusak itu bagi laki-laki yang tidak dikerjakan secara berjamaah. Rusak itu. Karena laki-laki wajib di mana? Masjid. Itu diantara tanda-tanda solat yang rusak. Dia tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, khaba wa khasir, dia akan celaka dan merugi kelak pada hari kiamat. Dan ketika seseorang mengalami kerugian pada hari kiamat, itu sama dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kerugian kelak pada hari kiamat selain apa? Dukhulun nar, selain masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa mereka yang meninggalkan sholat celaka. Ya, makanya nggak bisa apa? Bermudahan. Kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil yang lainnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini jamaah rahmatullahi Allah, sabda Rasulullah SAW ini berbunyi, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk apa? Memerangi manusia. Muqatalah itu ada dua makna. Bisa dengan Kital apa? Da'awi, bisa dengan kital, peperangan secara dakwah, permusuhan antara muslim dengan kekufuran, bantah demi bantahan, kital dengan lisan dan seterusnya. Atau juga bisa dengan kital harbi, dengan perang yang sebenarnya, diperangi dengan persenjataan, dengan pasukan. Maknanya ada dua, ya.
Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah peperangan apa? Perang. Diperangi oleh kaum muslimin. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai apa? Maksudnya orang kafir. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, sampai mereka bersaksi apa? Bersyahadat. Ya. Kalau orang bersyahadat artinya apa? Islam. Kalau sudah Islam diperangi tidak? Tidak. Ya, tapi dinasih baik secara lembut atau secara keras. Bagaimana cara menasihati dengan keras? Lembut mah kita paham. Oh, iya, ketegasannya gimana? Kalau perang menumpahkan darah. Waduh. Boleh dengan cara memukul menasihati itu? Ragu-ragu tuh. Anak kalau tidak mau sholat, nasihatnya gimana? Pukul. Orang tidak mau berhenti maksiat, nasihatnya gimana? Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Nasihatnya gimana? Dengan lisan. Kalau nggak mempan, dengan apa? Aduh, dengan hati. Berat ini. Dengan fisik, didera, dipenjarakan atau yang semisalnya. Ini nasihat untuk orang Islam. Ya, kalau dosanya kemudian mengharuskan dia kehilangan nyawanya, baru dihilangkan nyawanya. Paham? Tapi kalau orang yang tidak beriman dan mereka memerangi kita, maka kita harus apa? Perang dengan mereka. Tapi dengan aturannya, tenang ya, dengan aturannya. Dan di sini Nabi memberikan batasan orang-orang yang tidak boleh diperangi. Siapa mereka? Yang bersyahadat. Kan bersyahadat tadi. Mereka apa? Bersyahadat. Kemudian yang kedua apa? Yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mendirikan zakat. Betul. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Kalau mereka syahadat, kalau mereka salat, kalau mereka zakat, maka darahnya itu terjaga dariku. Artinya mereka tidak boleh diperangi. Darahnya haram diganggu, amwalahum, hartanya juga haram diganggu, illa bihaqqil Islam, kecuali ada penyebab membolehkan darah mereka ditumpahkan. Tapi jika tidak, haram hukumnya. Syahidnya di mana? Dalilnya di sini yang ingin disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, bahwa jika orang tidak bersyahadat, orang tidak sholat, jika orang tidak, maka mereka wajib diperangi, tentunya oleh pemerintah. Ya, kalau menurut antum sendiri, sholat itu wajib nggak? Kalau meninggalkannya kufur tidak? Yakin? Masih ada yang ragu-ragu. Dan anak pun tidak sedang memaksakan pendapat, enggak. Memang ada khilaf, tapi anak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Kecondongannya lebih kepada arah apa? Kekufuran. Dan ini dikuatkan oleh pendapat para ulama, sebagian para ulama. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu dalilnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi, ya, beliau di akhir hadisnya mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah bahwa Allah ketika menghitung amal seseorang, dia datang membawa dosa, maka urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau melakukan hisab apa? Allah mau melakukan hisab apa tadi? Yang pertama, ardin. Apa itu hisabu ardin?
sahih, dan itu yang paling mudah, dan artinya Allah memaafkan kesalahannya. Atau hisabu apa namanya tadi? Niqash. Kata Nabi apa tadi? Coba siapa yang masih ingat? Dapat hadiah. Sebutkan lafaz hadisnya. Bahasa Arabnya. Artinya betul, tapi bahasa Arabnya coba. Tercatat nggak? Wallah, siapa yang mau coba? Tadi Anda sebutkan pendek, lafaz hadisnya pendek. Siapa yang bisa dapat hadiah? Ayo jemaah. Alif, ingat? Masya Allah. Ya Allah. Tidak tercatat sama sekali. Fadhal. Man nuqisha udzib. Mau yang besar, mau yang kecil? Oh, yang besar. Besarnya pelan ya. Besar, fadhal. Afwan. Barakallahu fiik. Man nuqisha udziba. Barang siapa didebat oleh Allah dalam hisab, ditanya penyebab kenapa dia melakukan satu amalan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahul musta'an. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya. An Abi Sa'id, yakni Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada atau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ittaqillah. Apa? Laki-laki ini mengatakan apa? Ittaqillah. Ittaqillah apa artinya? Bertakwalah kepada Allah. Jadi ada seseorang mengatakan kepada Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat apa ini? Kalimat apa ini? Lancang kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau antum melihat ini di hadapan antum, Nabi dikatakan seperti itu, apa yang akan antum lakukan? Waduh, Masya Allah, tebas. Masya Allah, antum mirip Khalid bin Walid, Masya Allah. Serius ini. Dalam hadisnya disebutkan, ya, kata Rasulullah SAW nih, wailak, celaka engkau, alastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqillah. Bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk menjadi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kata lain, Nabi sedang mengatakan apa? Ana yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Ya. Berarti Nabi Muhammad SAW terima tidak dengan kalimat orang itu? Tidak. Makanya Khalid bin Walid kemudian menawarkan jasanya. Menawarkan jasa. Ya, untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu, bolehkah aku memutuskan lehernya? Kalau kita jadi Rasulullah SAW, kita maksudnya, bukan Rasul. Kita dalam posisi Rasul apa? Ahlan wa sahlan, marhaban, yallah, bisur'ah. Ya. Dan Nabi berhak melakukan itu. Nabi punya hak. Ya. Tapi perhatikan jemaah rahmatullah Allah. Kata Rasulullah SAW, la, tidak. La'allahu an yakuna yusalli. Jangan, karena bisa jadi dia adalah orang yang masih sholat. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan keluar dari golongan laki-laki ini, keturunan laki-laki ini, siapa? Orang-orang Khawarij. Ya. Dan ini pun diantara dalil yang kemudian digunakan sebagian ulama untuk mengatakan apa? Orang-orang Khawarij itu masih Islam. Ya, mereka diperangi karena perbuatan melampaui batas mereka. Mereka dihalalkan darahnya bihaqqil Islam. Bukan karena mereka apa? Keluar dari Islam. Kenapa? Mereka masih sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menghilangkan nyawa orang yang masih. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, jemaah rahmatullah, Nabi biasanya kalau nyerang satu daerah,
Itu jam berapa jemaah? Setelah sholat apa? Subuh, betul? Atau nunggu waktu subuh? Nunggu waktu subuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menunggu waktu subuh? Nunggu adzan, betul, nunggu adzan. Untuk apa jemaah? Untuk mendengar apakah di kota yang akan diserangnya itu masih ada suara. Kalau masih ada suara adzan tidak jadi diperangi. Kenapa? Berarti masih ada yang sholat. Masih ada yang sholat. Ya. Nah sebaliknya, kalau tidak sholat, mereka berhak diperangi. Jelas ya gambarannya? Baik. Kemudian yang berikutnya jemaah, kita selesaikan bab ini. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Siapa tadi yang mau memenggal laki-laki yang mengatakan ittaqillah? Khalid bin Walid. Baik, satu. Apa julukannya? Khalil kurang tepat. Saifullah. Apa lanjutannya? Ada lanjutannya? Ditunggu sama mana ini jemaah? Saifullah al-Maslul. Tulis biar tahu. Saifullah al-Maslul. Saifullah al-Maslul itu artinya pedang Allah yang terhunus, artinya yang keluar dari sarungnya, yang siap digunakan untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa, Mas? Maslul. Dan itu pula yang menyebabkan Khalid bin Walid tidak pernah kalah di dalam perang. Kenapa? Karena kalau Khalid kalah, berarti julukan Rasulullah SAW itu salah. Ya, sampai apa? Sampai Khalid sendiri putus asa. Putus asa apa? Gak dapat mati syahid, nggak pernah kalah. Bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan, disinilah aku mati seperti bangkai, seperti seekor hewan. Dan aku tidak pernah mendapatkan apa yang aku harapkan. Apa harapannya? Mati syahid. Karena beliau pedang Allah, nggak boleh patah, nggak boleh rusak. Makanya menang terus. Ya. Khalid bin Walid ini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala itu mirip dengan sahabat Nabi yang lain. Siapa? Umar ibnul Khattab. Dan mereka berdua apa? Jemaah, partner dalam masalah apa? Ini kayak main badminton, partner. Dalam masalah apa? Mereka berdua pernah bersitegang sedikit. Itu bukan urusan kita. Tapi dalam hal ini Umar bin Al-Khattab mengambil keputusan tegas agar apa? Agar menghentikan sifat berlebihan kaum muslimin terhadap Khalid. Jadi kalau perang pemimpinnya Khalid, mereka mengatakan apa? Pasti menang. Mereka tidak mengatakan Allah pasti menangkan kita, enggak. Ada Khalid, kita pasti menang. Dan bagi Umar itu diantara isyarat kemusyrikan. Makanya ketika beliau masih ada di Syam dipecat oleh Umar. Dalam tengah-tengah peperangan digantikan oleh panglima yang lain, disuruh pulang. Ya, dan ini jadi pukulan buat kaum muslimin. Padahal peperangannya kemudian tetap menang. Dipimpin oleh Abu Ubaidah, oleh siapa? Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang senior. Itu menang juga. Tapi Umar ingin memberikan pelajaran bahwa bukan Khalid yang membuat kaum muslimin menang. Itu Umar ibnul Khattab. Dan Khalid tidak pernah sakit hati. Beliau sadar manusia berlebihan terhadap diri. Jelas ya? Itu ibrah dalam kisah mereka. Kita lanjutkan ya rahmatullah. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Anda sudah sering mengatakan ini, ya. Amr bin Al-As dengan anaknya Abdullah beda umur berapa?
Ayo cepat, berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Yang di belakang lupa. 11 tahun beda umurnya. Ya, ini ibrah saja. Orang jahiliyah menikahkan anaknya di usia seperti itu. Kenapa? Jangan bilang, oh wajar orang Arab. Bukan orang Arab saja. Setiap manusia sama, fitrahnya sama. Ya, betul nggak jemaah? Kenapa mereka bisa menikahkan anaknya umur 11 tahun? Cepat jemaah. Ya jemaah. Ya jemaah. 11 tahun itu sudah dewasa. 11 tahun dewasa jemaah? Kalau orang sekarang bilang belum. Kalau orang Arab 11 tahun itu apa? Pada saat itu ya, pada zaman jahiliyah itu sudah bisa menggantikan ayahnya di dalam tugas rumah tangga. Karena dididik jadi laki-laki, bukan dididik jadi anak kecil. Kalau kita kan mendidik anak kita jadi anak kecil terus. Sampai kapan? Sampai lulus SMA. Bahkan ada yang sampai lulus kuliah masih anak kecil. Kalau mereka enggak. 11 tahun siap jadi suami, siap jadi ayah. Ya. Orang jahi, kita orang akhir zaman. Ini jawaban pasrah itu. Kita akhir zaman betul. Tapi kita orang beriman. Orang jahiliyah saja punya keyakinan anaknya bisa jadi pemimpin. Kenapa kita tidak? Karena kita memang tidak mendidik mereka dengan benar. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, man lam yuhafiz 'ala shalah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga salat. Tidak menjaga apa? Salat. Lam yakun lahu nurun wala burhan wala najat. Maka kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan 3 perkara. Pertama, dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya ini Allah berikan sebenarnya kepada setiap orang yang beriman, pada wajahnya, pada tangannya. Kemudian yang kedua, dia tidak punya bukti di hadapan Allah bahwa dia mukmin, dia muslim ketika dia tidak sholat atau tidak menjaga sholatnya. Burhan, nggak ada burhan, nggak ada buktinya. Dan kemudian yang ketiga, dia tidak selamat. Maksudnya tidak selamat apa? Jemaah? Ya jemaah. Celaka. Kalau celaka di akhirat berarti apa? Gak masuk surga. Dan kemudian Nabi mengatakan, dan ini dalil yang sangat berat bagi mereka yang meninggalkan sholat. Wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat mereka akan digabungkan ma'a Qarun, bersama Qarun. Qarun di mana? Wa Fir'aun. Fir'aun di mana? Wa Haman. Haman di mana? Haman. Kela sebentar. Haman siapa? Menterinya Fir'aun. Perdana menterinya Fir'aun. Namanya siapa? Haman. Haman. Muslim kafir? Kafir. Akan bersama Haman. Haman di neraka bersama Fir'aun. Dan yang terakhir bersama Ubay ibnu Khalaf. Siapa Ubay ibnu Khalaf? Bukan, itu Umayyah ibnu Khalaf. Bukan. Itu Amr ibnu Luhai. Bukan. Sok ayo jawaban yang lain silahkan. Bukan tokoh munafik juga. Kalau itu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Petinggi Quraisy yang termasuk rombongannya Abu Jahal, Abu Lahab, yang ikut menyiksa para sahabat dan juga menyiksa Rasulullah SAW. Ini tokoh Quraisy, bukan orang Madinah. Ini tokoh Quraisy.
musyrik. Musyrik. Di mana tempatnya? Ini juga dalil yang menunjukkan mereka yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya, dikumpulkan dengan siapa? Orang-orang kafir di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalilnya. Banyak tidak? Banyak. Belum selesai. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi kemudian, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadhihi nusus tush'iru bi kufri tarikis shalah. Dan dalil-dalil yang tadi membuat kita tahu bahwa orang yang meninggalkan salat itu atau kufur. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Muadz. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Muadz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah aw 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar." Di akhir pembahasan beliau justru menyebutkan satu dalil apa? Bahwa orang yang bersyahadat kepada Allah, Allah haramkan dia dari neraka. Dan di sini tidak disebutkan apa? Tidak sholat. Paham? Memberikan isyarat bahwa ada memang yang juga berkeyakinan bahwa meninggalkan sholat itu tidak kufur tapi dosa besar. Ya, sekarang saya mau tanya. Di sini nggak ada, di buku ini nggak ada. Di antara dalil yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir itu apa? Bahwa yang syahadat, yang masih menjaga syahadatnya, dia tetap masuk surga gitu. Tapi pada dalil lain ya, jamaah. Ada dalil lain? Orang yang masih meyakini bahwa sholat itu tapi dia tidak melakukannya, itu masih selamat? Gimana jamaah orang alhamdulillah kita diselamatkan atau antum diselamatkan oleh apa? Oleh waktu sholat adzan, maka anda persilakan adzan terlebih dahulu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sampai mana tadi jemaah? Pertanyaan, apa pertanyaan? Dalil tadi. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka yang meninggalkan sholat itu apa? Tidak kufur. Selama mereka tidak melakukan kemusyrikan atau kekufuran yang lain atau kekufuran yang terang-terang, seperti murtad, keluar dari Islam dan seterusnya, gitu ya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang pertama, surat An-Nisa ayat berapa? Ahsan. Ayat yang ke-48, kita tahu ayat ini. Para ulama berdalil dengan, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tapi mereka memberikan catatan, meninggalkan sholat tapi bukan jahdan atau jahidan. Meninggalkan sholat tapi penyebabnya bukan menentang kewajiban sholat, karena menentang kewajiban sholat kufur, ya. Tapi mereka meninggalkan sholat, malaskah alasannya atau apapun? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Innallaha apa? Ayat 48 itu, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampuni oleh Allah apa? Kemusyrikan. Tapi dosa selain kemusyrikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil Al-Quran. Adapun dalil hadisnya apa? Hadis Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman?
Orang? Sahibu sirri Rasulullah SAW. Penjaga rahasia. Jemaah, penjaga rahasia siapa? SAW. Emang rahasia tentang apa? Nama-nama orang munafik mana? Madinah. Sampai akhir hayatnya pun tidak disebutkan satu nama pun oleh Hudzaifah kepada sahabat manapun termasuk Umar bin Khattab. Umar mendesak, siapa aja namanya? Apakah saya termasuk di antara nama-nama mereka? Hudzaifah tidak menyebutkan nama siapapun, tapi Hudzaifah memastikan engkau bukan salah satunya ya Amirul Mukminin. Saking menjaga rahasianya siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita kan diberikan rahasia terus bilang begini sama teman kita, hati-hati ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Ana cuma bilang sama antum. Nanti temennya sama juga. Afwan, ana diwanti-wanti jangan bilang siapa-siapa. Ana cuma cerita sama antum, awas ya. Hudzaifah sehingga dia dijuluki sahibu sirri Rasulillah karena saking amanahnya. Dari sebuah hadis diriwayatkan Imam Hudzaifah bin Yaman, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallam, yudrasul Islam. Islam itu akan hilang. Islam itu akan apa? Hilang. Kama yudrasu wasyu thawb. Sebagaimana corak baju itu juga akan hilang. Ya. Dulu kan baju itu dibikin corak dengan apa? Pewarna. Maka dia akan hilang. Hilang. Dari yang tadinya warna merah jadi naon? Pokoknya pias ya, leungit gitu ya. Hilang warnanya, gitu ya. Islam pun akan seperti itu. Pudar, ya betul Pak, pudar. Wala yudra atau hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sedekah. Sampai pada masa itu tidak dikenal lagi salat, puasa, sedekah atau menyembelih kurban, itu nggak ada yang tahu. Dan kemudian kata Nabi, bahkan Al-Quran, apa Al-Quran? Isinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam. Dan orang-orang yang hidup pada masa itu hanya tahu apa? Bahwa dulu orang-orang bilang kalimat la ilaha illallah. Mereka dengar itu. Ya, yang tersisa hanya itu. Dan kami mengucapkan kalimat yang sama. Ya. Jadi yang tersisa hanya kalimat apa? Salat enggak? Puasa tidak? Dan seluruh amal soleh yang lainnya. Hanya kalimat apa? Maka salah satu yang mendengar kalimat ini dari Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya, tidak berguna kalimat la ilaha illallah bagi mereka. Kenapa? Karena nggak sholat, nggak puasa, betul nggak? Betul tidak jemaah? Menurut kita betul. Tapi kata Hudzaifah ibnul Yaman, wallah demi Allah, nafa'ahum dzalik, itu berguna bagi mereka. Maksudnya apa jemaah? Ya jemaah, apa coba? Berguna bagi mereka itu maksudnya apa? Apa? Diulang-ulang sama Hudzaifah bin Yaman sampai 2 kali. Kali yang ketiga beliau mengatakan kepada Silah namanya, yang mengatakan kalimat tadi, gak berguna kalimat la ilaha illallah, tunjihim minan nar, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi dalil bahwa mereka yang tidak sholat bukan karena menentang, mereka selamat. Ya. Tapi dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, mereka-mereka yang tidak tahu Islam, dengan kata lain mereka jahil, maka mereka tidak dituntut dan tidak dihukumi oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kenapa mereka nggak sholat? Karena mereka nggak tahu.
Yang mereka tahu cuman apa? La ilaha illallah. Tapi bagi mereka yang sadar dan tahu dan kemudian mereka meninggalkan sholat, maka mereka terjerumus ke dalam kekufuran. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan dengan itu insyaallah ta'ala kita selesai dari bab keberapa? Bab keberapa? Ada sisanya sedikit, antum baca saja. Ya. Bab sholat. Cukup sampai sini jamaah rahmatin Allah. Supaya kita mulai bab baru perjumpaan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Silakan kalau bertanya. Fal yatafadhal. 1, 2, 3. Siapa? 4. Fadhal. Silakan jemaah. Ayo jemaah. Mulai maksud Anda mulai. Silakan. Siapa antum? Iya. Iya, terus? Maksudnya nggak ketahan. Ya, baik. Ya, membersihkan air kencing itu dengan dihilangkan oleh air. Selesai masalahnya. Begini jamaah ya, kita ini jamaah ya terjebak oleh rasa malu yang tidak perlu. Kita ini malu kalau celana kita terlihat apa? Basah. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan waswasnya, beliau membanjur air ke pakaiannya sehingga terlihat bekas basahnya. Paham? Nah, kalau antum kemudian harus melakukan itu, dan itu wajib dilakukan supaya apa? Supaya sah pakaiannya dipakai untuk sholat. Maka lakukan itu, gak ada masalah. Dan hilang sudah, tidak perlu waswas. Tidak perlu apa? Dan kalau hanya perasaan saja kayak keluar padahal tidak, maka itu tidak boleh diikuti perasaan ini. Jelas? Jamaah jelas? Dan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW kemudian dalam hadis itu, bahwa mereka yang disiksa itu adalah mereka yang tidak menjaga dirinya ketika buang air kecil. Seperti kebanyakan dari kita, jujur aja. Kencing itu buka celana, cebok sesukanya. Ya, ini nggak boleh. Tetap dengan aturan Islam. Karena ini penyebab azab kubur yang paling banyak. Ketika seseorang tidak menjaga dirinya dari najis. Allahu ta'ala alam bishawab. Ya. Nah, tafadhal. Pertanyaan yang lain. Beliau dulu, nanti Alif terakhir ya. Baik. Masyaallah. Kan ada hadis yang menyatakan bahwa kalau nggak tahu ini benar atau tidak, hadisnya cuma saya pernah dengar. Kalau yang sholat sendirian di belakang itu ada temannya, itu katanya sholatnya tidak diterima. Apakah benar seperti itu? Karena seringnya di saya itu kalau sudah semuanya di depan semua, ada yang di belakang dia bahu ke belakang. Nah, hadisnya sahih, ya, disahihkan sebagian ulama. Namun kemudian jika sholat di belakang seorang kemudian menarik satu orang dari depan, ini merusak shaf, ya. Dan dalam hadisnya, dalam riwayatnya, ya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditegur sama Nabi itu adalah mereka yang sholat sendirian terpisah dari jamaah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin berjamaah, dia sholat sendirian di belakang, ya sholat sendirian, berpisah. Itu anak lebih condong ke sana. Adapun kemudian tidak ada pilihan lain, ya, bahwa kita sendirian cari teman nggak ada. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, antum maju ke depan sebelah imam. Iya, itu nggak pernah dilakukan tuh sama kaum muslimin. Malu lah, apalah. Iya. Ya Allah, syariat ini sering tidak dilakukan gara-gara apa? Malu. Nanti anak dianggap aneh seterusnya. Nabi kita juga dianggap aneh. Apa masalahnya? Ke depan supaya orang tahu ini syariat. Boleh ke depan maju sebelah imam.
Kayak Imam Nawawi wasdik, kunaon ieu coba? Batal salat berjamaah. Nah, enggak, mun imam ngalieu kitukeun deui tah. Salat. Ya. Atau tetap di belakang salat. Tetap di belakang dan insyaallah salatnya sah wallahu taala alam bisawab. Ya. Karena dengan menarik orang di depan kita di shaf kita merusak shaf. Padahal shaf itu wajib disempurnakan. Wallahu taala alam bisawab. Dan satu lagi mumpung saya ingat. Biasanya orang enggak kebagian shaf depannya itu memang gara-gara lebar kaki orang kalau lagi sholat tuh. Banyak ikhwan juga banyak yang melakukannya. Sakahayang wah gitu tah. Sejajar dengan pundak, tidak boleh terlalu lebar. Dan itu yang merusak shaf. Terus kalau kaki antum agak mepet gak ada masalah. Justru kita disuruh untuk merapatkan apa? Shaf. Ya. Maka lakukan proporsional sehingga shaf itu bisa dimasuki oleh orang. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini saya jawab pertanyaan ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah menjuluki teman gemuk karena banyak dosa? Hah, maksudnya? Nolong teman gitu Ustaz. Langsung aja kalau begitu. Sebentar. Maksudnya teman gemuk karena banyak apa? Dosa. Maksudnya? Oh, julukan terasa berat karena banyak dosa. Nggak boleh, haram. Karena kita tidak tahu dosa orang lain. Ya, dan mengatakan orang lain pendosa padahal belum tentu itu adalah tuduhan yang batil. Ya, dan dosa tidak memberatkan badan. Iya. Ya, betul. Ini harus dibela di orang-orang yang badannya gede. Jangan dibiarkan terzalimi. Masya Allah. Jadi beratnya bukan karena dosa, karena banyak makan. Dan belum tentu karena banyak makan juga, karena mungkin kurang gerak dan seterusnya. Ya, jadi gemuk itu penyebabnya bukan makan saja. Ada genetis. Orang-orang yang memang gemuk itu karena keturunan. Jadi keluarganya badannya segede gitu semuanya. Ya, ada yang memang karena makan. Ada juga yang hanya karena kurang gerak. Gitu ya. Mereka gemuk, tapi nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan dosa. Taib siapa tadi lanjutannya? Hah? Nggak ada selain sebelum alif itu ada. Siapa? Nggak jadi nanya? Antum ya? Antum Pak Rasid. Betul. Silakan Pak Rasid. Iya. Titipan, fadhil. Apakah wajib berbakti kepada ayah yang zalim kepada istri dan anaknya? Jawabannya wajib. Wajib. Kenapa? Karena zalim kepada anak istri itu bukan kekufuran, dan dalam Islam yang kafir sekalipun wajib kita berbakti kepada mereka. Ya, itu orang tua, itu nggak bisa ditawar. Jadi sejahat apapun orang tua, maka kewajiban atau hak beliau untuk kita berbakti kepada dirinya tetap ada. Dan kita tetap wajib berbakti kepada orang tua. Iya. Bahkan ketika kafir dan tidak ada dosa yang lebih besar dari apa? Kekufuran. Kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Ya. Kenapa jamaah? Karena jasa orang tua itu tidak bisa dibalas. Dan jasa mereka itu bisa membuat seluruh dosa mereka itu apa? Tidak dianggap. Maksudnya apa? Sehingga anak itu tetap wajib berbakti sama mereka. Bukan berarti mereka nggak dihukum. Bagi anak yang dilihat itu bukan dosanya, tapi jasanya. Begitulah cara memandang orang tua. Mau jahat, mau zalim, mau dibuang dari bayi, ibunya disakiti. Ketemu lagi udah gede, terus minta, nak, aduh saya ayahmu nak. Saya sekarang butuh kamu. Apa yang harus dilakukan? Tetap berbakti, bukan ngusir. Nanaonan didinya. Wah. Ya, tiada maaf bagimu. Datang ayeuna saya ke sukses. Baheula ka mana wae. Wah. Ya, ini ciri anak Allah taala. Jelas Pak insyaallah. Baik. Afwan. Silakan siapa lagi? Yang di belakang ya. Karena Anda ingat beliau. Fadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Status sholatnya sah. Sah. Maksudnya 2 kali tahiyat? Setelah sujud sahwi tahiyat. Tahiyat. Bakatku santri emang. karena lupa ya. Afdalnya diulangi saja sujud sahwinya karena begini. Salat yang diakhiri sujud sahwi itu, tujuan sujud sahwi itu adalah targhiman lisyaitan. Tujuannya adalah untuk memberikan balasan kepada gangguan setan, karena yang membuat kita lupa adalah setan. Ya, adapun salatnya sah. Tapi sangat dianjurkan untuk sujud sahwi. Gitu ya, Pak? Gitu ya? Asal diulang saja selesai, sudah. Oh, ingat, ya udah sujud sahwi dewe terano. Ya, dan insyaallah sah salatnya. Wallahu taala. Nah, barakallahu fiik. Nah, setelah itu siapa tadi? Alif. Silakan Alif. Baik, barakallahu fiik. Nah, kasih hadiah dulu. Antum mau yang gede yang kecil? Hah? Oh, terserah, Masya Allah. Nih yang gede aja. Ya. Kasih apa? Kasih parfum, Masya Allah. Nih, suruh tambah, kasih parfum. Barakallahu fiik. Afwan, barakallahu fiik, Alif. Jawabannya, jika orang tersebut betul-betul tidak tahu bacaan sholat, seperti karena baru bertobat ataupun misalkan baru masuk Islam, maka itu dimaafkan. Dan cukup membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ya, pada seluruh gerakan sholat. Namun dia tetap dituntut untuk belajar dan menghafalkan bacaan-bacaan sholat, terkhusus yang menjadi rukunnya seperti suratul Fatihah. Ya, jadi tetap ya harus belajar. Nah, ketika dia sudah tahu, maka sholatnya wajib membaca Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Jika tidak, sholatnya tidak sah. Wallahu ta'ala. Jelas Alif insyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Silakan yang bertanya lagi. Fadhil. Antum, Pak Eka, terus antum, Kang Yadi, antum. Silakan. Tiga dulu, silakan. Dalam sholat berjamaah dikatakan itu ada hujan seperti apa gitu. Ya, antum maunya hujan seperti apa? Gerimis, rintik-rintik. Para ulama mengatakan hujan yang menjadi udzur adalah hujan yang membuat pakaian itu mablul. Membuat pakaian itu basah sehingga bisa diperas. Itu hujan yang menjadi udzur. Jadi kalau hujan rintik-rintik, apalagi hujan besar yang betul-betul deras, itu menggugurkan kewajiban untuk ke masjid. Bahkan masjid, muadzin diperintahkan untuk mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Itu sunnah, dan ini hampir tidak pernah dilakukan oleh kebanyakan masjid. Ya. Jadi kalau hujannya deras, nggak usah ke masjid. Oh, ada ya payung iya, ada jas hujan ini, anak pakai mobil sampai ke masjid. Tidak wajib. Ambil keringanan yang diberikan Allah sama Rasulnya. Ya. Dan Nabi mengatakan, ya, bahwa ketika Allah memberikan keringanan, itu sedekah dari Allah, dan Nabi bilang begini, faqbalu shadaqatahu, terima sedekahnya Allah, jangan ditolak. Keringanan Allah itu ambil, bukan kemudian ditolak. Jadi jangan menganggap ketika kita menolak keringanan Allah itu kita wah imannya kuat dahsyat. Enggak, jawabannya. Antum sedang menolak apa? Sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ciri hamba yang tidak bertakwa kepada Allah. Betul. Serius ini. Takalluf, berlebihan. Allahnya sudah meringankan, kitanya maksa. Ini namanya gulu. Ini berlebihan. Takalluf, tanattu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran insyaallah taala, ya.
Tapi ada tapinya. Kalau untuk jamak itu nggak ada uzur sedikit pun juga boleh. Nggak hujan, nggak banjir, nggak ada angin, cerah, bintang bertaburan di langit. Tapi di jamaah boleh nggak? Ragu. Sesekali boleh. Kata siapa? Hadis Rasulullah SAW. Nabi melakukannya, para sahabat juga melakukannya. Gak ada apa-apa, tapi sekali-kali dilakukan. Maghrib ke Isya, ya, dijamak. Kenapa? Sebagai keringanan bagi umatnya. Boleh, tapi sekali-sekali. Wah, asik ini. Di pasar terus, wah, jamak kok anak asarna. Kayak pas ditanya, ayo dah, atau siapapun lah ya, ayo ke masjid. Anak sudah dijamak tadi. Kenapa dijamak? Anak mengambil keringanan dari Rasulullah SAW. Ayo, mantap. Jangan, hati-hati. Ya, tapi boleh, kita pun tidak bisa serta merta wah ngaco nih, enggak. Ya, sekali-kali boleh. Seperti macet, kita kejebak macet, udah, undurkan saja. Ya. Tapi kalau di hari-hari biasa macet, cari masjid aja. Tapi sekali-kali, aduh ini anak ahsan diakhirkan ke Isya misalkan, sudah akhirkan ke Isya, nggak ada masalah. Ini keringanan di dalam Islam. Ya, wallahu taala alam. Silakan setelah itu, fadhal, Bu Hamzah. Di dalam hadis Tirmidzi itu ada hasan sahih. Istilah hasan sahih. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hasan sahih ini adalah hadis yang derajatnya antara hadis hasan dengan hadis sahih. Jadi disebut hasan tapi derajatnya lebih tinggi dari hasan, tapi tidak sampai derajat sahih. Makanya At-Tirmidzi, beliau yang pertama kali mengucapkan kalimat ini, istilah ini, bahwa hadis ini hasan sahih, yakni bainal hasan wa sahih. Ya, sebagian yang lain mengatakan hadis jayyid. Ya, antara hasan dan sahih. Wallahu taala. Mudah-mudahan jelas ya. Itu harus dibahas per detail. Kalau mana hasan teh nu kumaha, sahih teh nu kumaha, itu panjang lagi jawabannya insyaallah taala. Wallahu taala. Nah, silakan setelah Abu Hamzah siapa tadi? Antum. Waalaikumsalam. Campur semua bahasa apa? Baik. Alasannya pakai bahasa lain kenapa? Sebagian ada yang tidak hafal. Baik. Doa itu dalam sujud dianjurkan dengan apa? Bahasa Arab. Baik. Ana mau tanya, di dalam hati atau diucapkan? Diucapkan. Begitu juga dengan doa dalam bahasa lain ketika kita tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab, diucapkan. Dan yang sahih dalam masalah ini seperti yang disebutkan Syekhul Islam, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bisa bahasa Arab itu yang dilakukan, jangan dengan bahasa lain. Jelas? Jadi bukan dalam hati, diucapkan. Sir, doa diucapkan meskipun dengan bahasa lain. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan siapa lagi? Masih ada? Fadhal. 1, 2. Silakan. Ini yang terakhir. Fadhal. Assalamualaikum. Bolehkah pernyataan yang boleh dikatakan seorang ustaz itu menggunakan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran tanpa mengambil dari hadis-hadis rujukan atau tafsir yang semisal. Bagaimana pernyataan tersebut benarkah? Nah, ada beberapa cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Itu salah satu caranya yang sahih. Tapi kemudian ahlu sunnah itu tidak membatasi di situ. Al-Quran juga bisa ditafsirkan dengan apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran juga bisa ditafsirkan dengan apa? Pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian juga Al-Quran bisa ditafsirkan dengan apa yang terakhir? Dengan bahasa Arab. Dari sisi bahasa ditafsirkan, bisa. Dan itu disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas?
Adapun membatasinya dengan Al-Quran, kita sedang membatasi makna Al-Quran dan agama ini. Karena Allah tidak hanya menjelaskan Al-Quran dengan apa? Al-Quran saja, tapi juga dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling jelas, antum bisa sholat dari mana? Perintah sholat ada di mana? Di Al-Quran. Tapi cara sholatnya di mana? Kalau antum tidak kembali ke hadis, antum tidak akan pernah paham bagaimana caranya memahami perintah sholat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Dan ini yang sering disebut dengan cara-cara seperti ini ciri. Anda nggak memastikan, tapi di antara tanda biasanya orang-orang yang disebut dengan Quraniyun. Mereka yang berpegang bahwa yang dijadikan rujukan itu hanya apa? Tapi tidak dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara bentuk kekeliruan, kesesatan bahkan. Allah ta'ala, ya. Tapi Anda nggak tahu yang ada di kampung antum yang seperti apa model. Yang pasti Quran dengan Quran saja tidak benar. Baik. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ketika datang waktu sholat, anak kita sedang rewel jadi Ustaz, sampai nangis sangkrung, nggak bisa diambil oleh istri. Apakah jadi uzur atau tetap? Nah, kalau ditinggalkan apa yang terjadi? Nangis sampai tantrum. Tantrum teh naon? Oh, gulang-gulik, sina gulang-gulik we tenan. Maksudnya ada madarat besar tidak yang menimpa anak? Apa kalau nangisnya terlalu kencang gitu, biasanya jadi apa ke Fisiknya. Baik. Itu bisa menjadi udzur, bisa. Seperti ketika kita sangat lapar bisa menjadi udzur tidak? Hah? Bisa nggak? Bukan menjadi udzur tidak ke masjid. Kita boleh terlambat ke masjid. Ya, makannya hanya secukup untuk menghilangkan apa? Itu yang dianjurkan, bukan wareg, kopi heula, buah nancan, kopinya mana kopi. Ya. Baik. Atau ketika kita didesak oleh kebutuhan hajat, buang hajat, itu juga sama. Kalau misalkan kemudian membuat kita akhirnya terlambat sekali bahkan terlewat waktu sholat, tidak ada masalah. Nah, ini pun sama. Kalau ada madarat yang bisa menimpa anak kita, maka itu boleh menjadi alasan tidak berangkat ke masjid. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Dan itu bukan hanya itu, yang semisalnya, yang lain juga. Ya, seperti sedang melakukan sesuatu yang kalau ditinggalkan berbahaya bagi orang banyak ataupun bagi keluarga dan seterusnya, maka ini dilanjutkan kemudian kita mengakhirkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi agama ini mudah jemaah. Tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ya, jelas jemaah rahmatullah. Masya Allah. Ini wajah-wajahnya di rumah. Kalau mau ke masjid boleh. Tapi seperti yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika terlambat ke masjid, lihat orang sudah bubar dari masjid, beliau balik lagi ke rumah dan berjamaah beserta istrinya. Ya, boleh seperti itu. Tapi kalau lanjut tetap di masjid we sholatnya, silakan, nggak ada larangan untuk melakukan itu. Tapi kalaupun kemudian pulang, ya itu boleh. Dan pahalanya tetap ditetapkan sholat berjamaah di masjid. Bayangkan coba. Padahal nggak sholat di masjid. Ya, kalau sudah niat, tapi ada udzur terganggu oleh satu hal sampai kita akhirnya terlambat, maka pahala sholat berjamaah di masjidnya tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terakhir sekali pertanyaan. Allah. Terusin yang barusan, tiap waktu itu ada 2 kali atau 3 kali harus jemput orang tua gitu. Iya. Sama kayak barusan dia beli sholatnya di rumah pas maghrib dan pas maghrib itu di jalan kalau ada buka. Ya sudah, berarti di rumah. Sama kasusnya, sama. Ya, sama kasusnya. Atau apapun yang membuat kita kemudian terlambat sholat. Ya, maka gimana cara melakukannya? Di rumah. Dan berjamaahlah dengan orang-orang yang belum sholat di rumah. Dan ada satu sunnah yang ditinggalkan oleh hampir semua dari kita. Kalau kita
sudah sholat dan saudara kita belum sholat dan dia tidak bisa berjamaah dengan siapapun, jadilah makmumnya. Karena Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin pahala sedekah ketika melihat satu orang sholat sendirian terlambat, maka jadilah makmumnya. Maka sebagian sahabat kemudian bermakmum padahal sudah. Nah, ini hampir tidak pernah kita lakukan. Ya. Jadi kalau lihat orang ini ketinggalan sholat nih, kita udah sholat, apa yang bisa kita lakukan? Iya pulang kalau kita rekna naonan sholat maghrib 2 kali. Ya sholat isya ngomong 4 rakaat hoream, salah sorangan, terlambat. Ya, terlambat salah sendiri. Gitu ya. Padahal ada pahala sedekah yang kita sia-siakan dan nanti di akhirat kita akan menyesali ini jemaah rahmatullah. Ya. Kita akan menyesali hal-hal seperti ini. Dulu kenapa saya nggak begini, dulu kenapa saya nggak begitu, kenapa saya nggak melakukan apa yang dikatakan Nabi dan seterusnya. Tapi itu penyesalan yang terlambat. Ya, ingat, di antara pernyataan mereka yang celaka di akhirat, ketika mereka mati dibangkitkan dan seterusnya, mereka itu mengatakan qala rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku. Mau ngapain? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa melakukan satu saja amal saleh. Fima taraktu, yang aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka menyesal. Kenapa tidak maksimal dalam melakukan amal saleh? Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis jemaah rahmatillah Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.